Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan kali ini aku mau bercerita tentang kisahnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dari hasil aku membaca buku ya. Ini sudah pernah aku post di Instagram, tapi ini adalah bentuk fullnya. Oke, mari dengarkan sama-sama dan kita petik hikmahnya ya dari kisah nanti. Ada lagi nih kejadian gara-gara kalung sama-sama dalam perjalanan. Kalungnya Sayyidah Aisyah hilang lagi. Nah, hanya Sayyidah Aisyah tidak mau peristiwa waktu itu terulang ya. Dia tertinggal, kemudian ada fitnah, maka dia segera memberitahu Rasulullah bahwa kalungnya hilang. Waktu itu Rasulullah langsung memerintahkan untuk memberhentikan perjalanannya dan menyuruh semua pasukannya untuk mencari kalung Sayyidah Aisyah. Bayangkan gitu ya, mereka semua mencari kalungnya Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah pun merasa bersalah gitu ya, dia jadi tak mau lagi membawa kalung gitu. Ya, ini sudah malam gitu tuh, dan belum ketemu juga gitu ya. Pada jengkel orang-orang sama Sayyidah Aisyah, gara-gara Aisyah gitu kan ya, marah-marah. Mereka khawatir tiba sholat subuh mereka tidak menemukan air gitu, karena waktu itu memang sangat tidak ada air di sana gitu ya. Sampai ayahnya itu menghampiri Sayyidah Aisyah dan mencubitnya gitu. Sayyidah Aisyah kesakitan, tapi karena ada Nabi sedang tidur di pangkuannya, jadi dia berusaha menahan rasa sakitnya agar tidak bergerak gitu ya. Seperti itu gitu ya. Nah, menuju hampir mau subuh, akhirnya turun wahyu kepada Nabi tentang keringanan dalam bersuci, adanya dibolehkannya tayamum ya. Maha suci Allah, mereka langsung memuji Allah. Yang awalnya mereka jengkel sama Sayyidah Aisyah, mereka jadi berterima kasih kepada Sayyidah Aisyah karena dengan kejadian ini adanya keringanan dalam bersuci, yaitu dibolehkannya tayamum. Pada masa-masa menjelang wafatnya Rasulullah SAW, beliau meminta izin kepada para istrinya untuk tinggal dan dirawat oleh Sayyidah Aisyah. Kenapa beliau memilih dirawat oleh Sayyidah Aisyah? Karena berbagai keutamaan dan kelebihan yang dimiliki oleh Sayyidah Aisyah, seperti akal yang cerdas, pandai, hafalan yang kuat, mengetahui apa yang terlintas dalam perasaannya, dan memiliki kemampuan dalam beristinbat untuk menyimpulkan sebuah hukum. Sayyidah Aisyah pun mampu menjaga ucapan dan perbuatan Rasulullah SAW di akhir-akhir menjelang kematian beliau. Kebenaran yang tidak pernah dilupakan oleh kaum muslimin bahwa mereka telah banyak mengetahui urusan Nabi dan agama mereka dari hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Karena ini gitu ya, Rasulullah memilih tinggal di rumahnya Sayyidah Aisyah. Ya, karena Sayyidah Aisyah pasti meriwayatkan hadisnya secara mendetail gitu ya. Bayangkan kalau tidak di sana, mungkin kita tidak akan pernah tahu bagaimana detik-detik wafatnya Rasulullah secara mendetail. Sepeninggalan Rasulullah, Sayyidah Aisyah pun menjanda selama 40 tahun. Bayangkan, nikah sama Rasulnya 9 tahun, menjandanya 40 tahun ya. Tapi beliau bisa menjaga kesuciannya. Sisa hidupnya beliau gunakan untuk kepentingan Islam, untuk umat Islam, mengajarkan umat Islam, berdakwah. Beliau tidak pernah lelah menjawab semua pertanyaan yang masuk. Banyak sekali gitu kan yang bertanya kepada beliau, termasuk sahabat-sahabat yang senior pun selalu menjadikan Sayyidah Aisyah sebagai rujukan untuk bertanya karena saking pintarnya. Ini dari Imam Muhammad bin Siyah Al-Juhri yang dibesarkan di pangkuan para sahabat senior berkata, Aisyah adalah manusia paling pintar. Banyak para sahabat senior yang bertanya kepadanya. Kemudian dari Atta bin Abi Rabah yang mendapatkan kehormatan untuk bisa belajar kepada beberapa sahabat Rasulullah berkata, Aisyah adalah manusia paling faqih, pintar, dan pendapatnya adalah yang terbaik dibandingkan semua orang. Masya Allah ya. Ada satu penyesalan Sayyidah Aisyah selama hidupnya, yaitu dalam peristiwa Perang Jamal ya. Beliau menyesal karena salah dalam berijtihad.
Sebenarnya tujuan beliau waktu itu terjun ke lapangan adalah untuk mendamaikan, untuk perdamaian. Namun ternyata banyak orang yang menginginkan peperangan. Dari situ banyak tumpah darah gitu ya, darah seorang mukmin ya. Dari situ Aisyah sangat menyesal. Beliau berkata ketika menjelang meninggalnya, jika seandainya saya tidak diciptakan, jika seandainya saya ini adalah tumbuhan, pasti akan lebih mulia daripada diri ini. Beliau juga berkata, seandainya saya adalah tumbuhan, seandainya saya adalah batu. Masya Allah ya, sesaknya tidak ada ya. Seorang Sayyidah Aisyah yang banyak prestasinya, yang banyak kontribusinya untuk Islam gitu ya, berbicara seperti ini kayaknya sesak banget. Sayyidah Aisyah berwasiat agar jika ia wafat dimakamkan di pemakaman Baqi bersama keluarga Rasulullah yang lainnya. Padahal dari dulu beliau sangat menginginkan untuk dimakamkan bersampingan dengan Nabi. Hanya karena beliau merasa kotor karena kesalahan yang telah ia lakukan gitu ya. Ia merasa tidak pantas untuk bersama para manusia terbaik, ya, itu Abu Bakar ayahnya dan Umar bin Khattab gitu ya. Beliau mengatakan, saya tidak akan pernah seperti mereka, maka makamkanlah saya di pemakaman Baqi bersama sahabat-sahabat saya. Itulah wasiatnya. Itu sungguh menusuk di hati ya. Hingga akhirnya Sayyidah Aisyah wafat pada tahun 58 Hijriah pada malam 17 Ramadan setelah salat witir, bertepatan dengan bulan Juni tahun 678 Masehi. Berkumpullah pada malam itu para manusia, dan belum pernah berkumpul manusia sebanyak itu sebelumnya. Waktu itu Sayyidah Aisyah wafat saat kepemimpinannya Bani Umayyah, saat Islam sudah menguasai hampir seluruh dunia gitu ya. Mendengar kabar wafatnya Sayyidah Aisyah, orang-orang datang untuk melayat. Mereka semua sedih, itu bersedih. Sedihnya mereka itu bagaikan kehilangan ibu mereka sendiri, karena bagaimanapun Sayyidah Aisyah sudah menjadi ibunya semua umat mukmin ya ketika itu. Gak terbayangkan begitu, seperti lautannya manusia, banyak sekali orang berdatangan gitu. Sedih aku membacanya ya, sangat terharu gitu ya. Entahlah bagaimana mengungkapkannya, pokoknya aku sangat mengagumi sosok beliau ya, luar biasa sekali gitu ya. Selama hidupnya Sayyidah Aisyah sudah meriwayatkan sebanyak 2.210 hadis, dan beliau merupakan satu-satunya wanita yang meriwayatkan hadis paling banyak, dan beliau pun berhasil mengalahkan periwayat hadis yang laki-laki lainnya. Masya Allah. Sebenarnya ya masih banyak yang ingin diceritakan dari kisah Sayyidah Aisyah. Mungkin yang aku ceritakan ini hanya sedikit sekali dari buku yang aku baca, karena kalau dibacakan semua atau diceritakan semua itu bisa berhari-hari kayaknya. Ya mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrahnya ya.